Sistem informasi manajemen atau manajemen informasi merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen, tidak dapat dipisahkan dari organisasi di mana sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sedangkan basis data atau database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan mengambil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Dengan menggunakan sistem manajemen basis data, dapat menghasilkan sistem informasi yang efektif, akan memberikan informasi yang akurat, terkini, dan relevan bagi penggunanya untuk dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan, baik dalam operasional sehari-hari maupun perencanaan strategis untuk masa depan, proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang tepat waktu, dengan isi yang sesuai agar keputusan diambil secara adil. Informasi yang diperoleh dari pengelolaan data dan pengolahan data dapat dilakukan oleh sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi. Dalam lingkungan tradisional, terdapat masalah-masalah yang akan dihadapi dalam pemrosesan file. Penggunaan pendekatan tradisional dalam melakukan pemrosesan file pada setiap area fungsional dalam perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang terspesialisasi. Masalah pengelolaan sumber data secara tradisional. A. Redundasi dan inkonsistensi data. Data redundasi adalah kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Sebagai contoh, nomor induk siswa mungkin memiliki nama yang berlainan pada beberapa sistem di seluruh organisasi. Beberapa sistem mungkin menggunakan penulisan NIS atau nomor siswa. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat pada gambar di samping. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan lebih detail mengenai gambar di samping. Record pada gambar di samping dapat mewakili file mata pelajaran yang diambil oleh siswa. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan database. File yang berisi mata pelajaran yang diambil oleh siswa pada gambar di samping dapat dikelompokkan ke dalam riwayat pribadi siswa dan latar belakang keuangan untuk menciptakan database siswa. Suatu record menggambarkan suatu entitas. Sebuah entitas dapat berupa orang, tempat, barang, ataupun peristiwa yang dapat kita simpan dan kelola sebagai informasi. Setiap karakteristik atau penggambaran kualitas suatu entitas khusus disebut atribut. Sebagai contoh, nomor induk siswa, mata pelajaran, tanggal, dan nilai adalah atribut dari entitas mata pelajaran. Nilai tertentu yang dapat dimiliki atribut-atribut ini ditemukan di dalam file dari record yang menggambarkan entitas mata pelajaran. Ketergantungan program data. Ketergantungan program data atau program data dependence mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file-file tertentu, sehingga program tersebut perlu mengubah data-data. Di lingkungan file tradisional, setiap perubahan pada program perangkat lunak mensyaratkan perubahan terhadap data yang diakses oleh program tersebut. C. Kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc hanya situasi khusus saja. Informasi-informasi tersebut diperlukan oleh permintaan-permintaan ad hoc hanya diperlukan pada situasi khusus saja, di suatu tempat pada sistem tersebut, tetapi terlalu mahal untuk disediakan. D. Sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data
akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Karena bagian-bagian informasi yang terdapat pada file-file yang berbeda dan bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain, jelas adalah tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu bersamaan. Manajemen database. Sistem manajemen database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan serangkaian program untuk mengakses data tersebut. Sebuah DBMS melakukan beberapa fungsi penting yang menjamin integritas dan konsistensi data dalam database. Menurut Raharjo, fungsi dan pelayanan DBMS yaitu 1. Data Storage Management atau manajemen penyimpanan data. DBMS menciptakan struktur kompleks yang diperlukan untuk penyimpanan data dalam database fisik yang menyediakan pengelolaan penyimpanan permanen data. 2. Manajemen transaksi. DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa sebuah pembaruan yang terkait dengan transaksi tertentu dilakukan atau tidak ada satupun yang dibuat. 3. Layanan integritas. DBMS harus menyediakan untuk memastikan bahwa baik data dalam database dan perubahan data mengikuti aturan tertentu yang meminimalkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data. 4. Manajemen pencadangan dan pemulihan. DBMS menyediakan mekanisme untuk berbagai jenis kegagalan untuk mencegah hilangnya data. 5. Concurrency Control Service. DBMS memastikan bahwa database disimpan dalam keadaan yang konsisten dan integritas dapat dipertahankan. 6. Data Manipulation Management atau manajemen manipulasi data. DBMS melengkapi pengguna dengan kemampuan untuk mengambil, memperbarui, dan menghapus data yang ada dalam database atau menambahkan data baru ke database. 7. Data Dictionary atau manajemen katalog sistem. DBMS menyediakan kamus data atau fungsi katalog sistem ini di mana deskripsi item data disimpan dan dapat diakses oleh pengguna. Katalog sistem merupakan tempat penyimpanan informasi yang menjelaskan data dalam database. 8. Otorisasi atau manajemen keuangan. DBMS melindungi database terhadap akses yang tidak sah, baik disengaja ataupun tidak. 9. Utility Service atau layanan utilitas. DBMS menyediakan satu set layanan utilitas yang digunakan oleh DBA dan perancang database untuk membuat, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara database. 10. Akses database dan antar muka pemrograman aplikasi. DBMS menyediakan akses data melalui bahasa query terstruktur atau SQL. 11. Data Independent Service atau layanan definisi data. DBMS harus mendukung independensi program dari struktur database yang sebenarnya. 12. Data Definition Service atau layanan definisi data. DBMS menerima definisi data seperti skema eksternal, skema konseptual, skema internal, dan semua pemetaan terkait dalam bentuk sumber. Kekurangan DBMS atau Database Management System. Yang pertama, kompleksitas pencadangan dan pemulihan. Yang kedua, peningkatan biaya instansi dan manajemen. Yang ketiga, biaya perangkat keras tambahan. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja baru dan khusus. Yang kelima, peningkatan kompleksitas. Yang keenam, masalah yang terkait dengan sentralisasi. Yang ketujuh, ukuran DBMS yang besar. Kelebihan DBMS atau Database Management System. Yang pertama, mengontrol redundasi data. Yang kedua, membatasi akses yang tidak sah. Yang ketiga, menyediakan backup dan recover. Yang keempat, menyediakan beberapa antarmuka. Yang kelima, enforcing integritas kendala. Yang keenam, akses data yang efisien. Yang ketujuh, peningkatan kualitas data. Yang kedelapan, peningkatan konkurensi. Prinsip perancangan database. Menurut Kristanto, dalam merancang database merupakan suatu hal yang penting. Perancangan database merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama dalam perancangan database. Yang pertama yaitu prinsip kesesuaian relevance.
basis data harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini berarti memahami kebutuhan pengguna, objek bisnis, dan proses bisnis yang akan disimpan dalam database. Database harus memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan mudah sesuai dengan tujuan mereka. Yang kedua yaitu prinsip normalisasi, di mana prinsip ini mengacu pada pengorganisasian data dalam database untuk menghindari redundasi dan anomali data. Yang ketiga, prinsip integritas data. Hal ini adalah prinsip yang memastikan bahwa data dalam database tetap konsisten, benar, dan valid. Yang keempat yaitu prinsip keamanan. Keamanan data sangat penting dalam perancangan database. Yang kelima yaitu prinsip kinerja. Database harus dirancang untuk memberikan kinerja yang optimal. Yang keenam yaitu prinsip fleksibilitas, di mana database harus dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi perubahan dalam kebutuhan bisnis. Yang ketujuh yaitu prinsip pengelolaan data, di mana pengelolaan data yang baik adalah kunci untuk menjaga integritas data dan ketersediaan sistem. Yang kedelapan yaitu prinsip dokumentasi. Seluruh perancangan database harus didokumentasikan dengan baik. Yang kesembilan yaitu prinsip pengujian dan debugging. Database harus diuji secara menyeluruh sebelum digunakan dalam produksi. Yang ke-10 yaitu prinsip skalabilitas, di mana database harus dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan data di masa depan. Kasus pembuka. Berikut beberapa pertanyaan yang harus Anda pikirkan. Apa saja yang menjadi masalah dalam manajemen data bank BCP dengan sistem mereka yang lama? 2. Apa yang harus dilakukan sebelum bank tersebut dapat memperoleh manfaat secara efektif dari teknologi manajemen data tersebut? Pembahasan kasus pembuka. 1. Menurut kelompok kami, terdapat beberapa masalah dalam manajemen bank BCP dengan sistem lama mereka dapat meliputi A. Keterbatasan teknologi, B. Keamanan, C. Ketergantungan pada manual, D. Kurangnya integrasi, E. Perbatasan analisis data, F. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, G. Ketergantungan pada proses manual, H. Kurangnya gangguan, I. Kurangnya aksesibilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Stefani Alvareza. C. Kurangnya kontrol dan visibilitas. Kurangnya kontrol dan visibilitas, sistem lama mungkin tidak memberikan kemampuan kontrol dan visibilitas terhadap proses operasional dan kinerja bisnis. Ini dapat menyulitkan bank dalam menjaga dan mengelola risiko, serta membuat keputusan yang informasinya didukung dengan baik. K. Kurangnya dukungan pelanggan. Sistem lama mungkin tidak mendukung layanan pelanggan yang efektif seperti dukungan pelanggan 24 jam per minggu atau integrasi dengan saluran komunikasi modern seperti media sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan potensi bisnis. I. Keterbatasan inovasi. Sistem lama mungkin tidak memfasilitasi inovasi atau pengembangan produk atau layanan baru dengan cepat. Ini dapat menyulitkan bank dalam mengikuti tren industri atau menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. M. Tingginya biaya operasional. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas bank dan mengurangi kemampuan berinvestasi dalam teknologi yang lebih efisien dan inovatif. N. Memenuhi persyaratan regulasi. Sistem lama mungkin tidak memenuhi persyaratan regulasi dan hal ini dapat menyebabkan resiko dan dapat mengakibatkan denda atau sanksi hukum. O. Keterbatasan integrasi dengan pihak ketiga. Hal ini dapat menyulitkan kolaborasi dengan mitra bisnis atau membatasi kemampuan bank untuk memanfaatkan teknologi atau layanan terbaru yang disediakan oleh penyedia eksternal. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan sebelum bank tersebut dapat memperoleh manfaat secara efektif dari teknologi manajemen data tersebut? Jawaban dari pihak kami,
Sebelum Bank BCP dapat memperoleh manfaat secara efektif dari teknologi manajemen data, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan menurut kelompok kami, yaitu A. Evaluasi kebutuhan bisnis. Hal ini melibatkan identifikasi area di mana teknologi manajemen dapat memberikan manfaat yang signifikasi, seperti peningkatan efisien operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, atau peningkatan pengalaman pelanggan. B. Penentuan tujuan. Tujuan ini harus diukur dan realistis agar dapat dievaluasi kemudian. C. Penyusunan rencana implementasi. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang jelas, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan waktu yang terlibat dalam implementasi. D. Pemilihan platform dan vendor yang tepat. Pemilihan harus didasarkan pada kebutuhan bisnis, fitur dan fungsionalitas, konsistensi, dukungan pelanggan, dan keinginan jangka panjang. E. Pengembangan dan pelatihan karyawan. Hal ini dapat melibatkan pelatihan karyawan dalam penggunaan sistem baru, pemahaman analitis data, dan pemahaman tentang keamanan teknologi. F. Implementasi bertahap. Hal ini memungkinkan bank untuk mengurangi resiko dan memastikan keberhasilan implementasi sebelum meluas ke seluruh organisasi. G. Pengukuran dan evaluasi. Ini mencakup pemantauan indikator kinerja utama seperti efisiensi operasional, pengurangan resiko, peningkatan kepuasan pelanggan, atau peningkatan pendapatan. H. Pengembangan dan pemeliharaan. Bank BCP harus terus mengembang dan memelihara teknologi pengelolaan data mereka agar tetap relevan dan efektif. Ini melibatkan pembaruan perangkat lunak, pemantauan keamanan, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis atau regulasi. Studi kasus. Pernyataan studi kasus. 1. Mengapa database pelanggan dapat menjadi begitu bermanfaat bagi perusahaan yang digambarkan dalam kasus ini? Apakah yang akan terjadi jika perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database? Jawabannya menurut kelompok kami yaitu database pelanggan menjadi sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam kasus tersebut karena ada beberapa alasan, yakni pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan, penargetan pemasaran yang lebih efektif, peningkatan retensi pelanggan, pengembangan produk dan layanan yang lebih baik, peningkatan pengalaman pelanggan, dan pengambilan keputusan yang didukung oleh data. Secara keseluruhan, database pelanggan dapat menjadi sumber data yang berharga bagi perusahaan, membantu mereka memahami pelanggan mereka yang lebih baik, meningkatkan retensi pelanggan, dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan apabila perusahaan tidak mempertahankan data pelanggan mereka dalam database, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan pelanggan dan pelanggan akan merasa kecewa. Kesimpulan, manajemen informasi merupakan pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh lingkungan organisasi. Sedangkan basis data atau database merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Dari penjelasan materi yang di atas dapat disimpulkan dan dapat dilihat dari implementasi kasus pembuka serta studi kasus bahwa manajemen informasi dan database menjadi hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan data untuk menjadikan data tersebut akurat dan berguna pada masa sekarang hingga masa yang akan datang oleh suatu perusahaan.